Halo kaum milenial, di mana kalian berada? Kembali lagi bersama kami di channel Duo Laki Channel. Kebetulan pada saat hari ini kita berdampak virus corona atau pandemi COVID-19, kami melakukan wawancara melalui aplikasi Zoom. Jadi kami sudah kedatangan narasumber yaitu dari DPRD Kota Medan, Bapak Renfli Napitupulu. Kami akan menanyakan tentang karir politik Pak Renfli Napitupulu di DPRD maupun sebelum menjadi calon atau anggota DPRD. Untuk itu kami persilakan untuk Brother Karis Siregar untuk terlebih dahulu memberikan pertanyaan kepada Bro Renflin. Iya, makasih Bro Sia untuk kesempatannya. Halo, halo Pak, selamat malam. Selamat malam. Iya. Saya panggil Siregar ya. Oke Pak, boleh Pak, boleh. Istri saya baru nenggolan. Oh iya Pak. Iya, jadi kan kalau di adat Batak itu baru nenggolan sama Siregar itu kan masih satu rumpun. Iya benar Pak, satu rumpun. Iya. Saya sedang menolaknya kan, karena saya tahu keluarga Siregar ini yang jadi. Iya Pak. Iya Pak. Kalau boleh tahu apa kabar Pak dan apa kegiatannya selama pandemi? Ya, sehat selalu. Kegiatan kita selama pandemi ini ya karena kita masih tetap kemarin-kemarin sejak pandemi itu masih mengikuti standarisasi dari WHO, social distancing. Kita kerja dari rumah. Kalaupun ada rapat-rapat paripurna pun tetap kita mempergunakan perangkat seperti perangkat Zoom. Jadi memang kita masih minim untuk datang ke kantor DPRD, tapi pada saat status new normal yang memang belum diakui di Kota Medan oleh pemerintahan pusat, tapi seperti new normal gitu. Seperti new normal yang mungkin sedikit terlalu dipaksa. Dan itu mungkin terpaksa juga akan kita selesaikan nanti ini dengan terbentuknya pansus COVID. Jadi dengan adanya pansus COVID, kita sudah mulai datang ke kantor DPRD, sudah mulai aktivitas kita sudah mulai sedikit berjalan sesuai dengan seperti biasa lah. Di samping itu aktivitas dengan warga. Dan akhirnya di saat gini pun saya harus lebih bekerja keras untuk mengetahui apa ada kendala-kendala warga di tengah-tengah pandemi COVID ini. Iya, gitu. Iya Pak, terima kasih Pak. Kan pastinya setiap orang mempunyai ketertarikan di dalam setiap bidangnya masing-masing. Nah, Bapak kan sekarang ini terjun ke dunia politik. Kalau boleh tahu Pak, sejak kapan Bapak tertarik ke dunia politik dan alasan Bapak mengapa ingin terjun ke dunia politik? Jadi sebenarnya gini, saya sedikit lah. Sewaktu saya juga masih anak muda lah seperti kalian. Berarti saya kan pernah kuliah dan sama-sama dengan Bro Siregar. Ada Siregar, saya pun dulu kuliah di Jawa. Iya, saya kuliah dulu di Atmajaya di Jakarta. Jurusan Fakultas Teknik angkatan 94 dan tamat 99. Itu kampus kita di Jakarta kan di Semanggi. Jadi di kampus Semanggi itu adalah tempat berkumpulnya dulu seperti dari organisasi-organisasi mahasiswa dari beberapa forum lah dalam suatu gerakan dulu yang dinamakan reformasi. Jadi saya dulu sebenarnya dari hati nurani sendiri sudah terjun tapi membawakan hati nurani saya. Dulu saya sering juga ketemu sama Adian Napitupulu. Iya. Tahun 98, 99. Tapi kan ya yang namanya kita satu marga Napitupulu tentunya ya say hello, tapi mungkin nasibnya berbeda. Kalau Adian Napitupulu memang dulu berprinsip ingin tetap maju dalam politik, kalau saya memang nggak berpikiran jadi pemain politik. Itu tahun 98 lah. Nah, jadi kalau ditanya saya kapan mulai terjun ke politik, ini kalau dihitung-hitung baru sekitar 2 tahun yang silam. Berarti sekitar bulan 3 atau bulan 4 tahun 2018.
Berarti di situ sudah mulai akan dibukanya pendaftaran daripada caleg-caleg lah. Jadi awalnya itu dulu saya tidak pernah membayangkan akan jadi wakil rakyat dan menjadi ketua salah satu partai anak muda milenial PSI yang pengurus dan anggota DPRD-nya saat ini didominasi oleh kaum milenial. Contoh DKI, Medan, dan daerah-daerah lainnya. Jadi sebenarnya biar saya sedikit bercerita lah awalnya ini sebenarnya berawal dari hobi kita yang hobi-hobi yang positif ya. Kita pun berharap anak-anak muda ini sebenarnya harus diberikan hobi-hobi yang positif. Saya yakin dengan hobi-hobi itu kita akan mempunyai daya saing yang lebih dari yang belum mulai mempunyai hobi-hobi positif. Nah, dulu saya punya hobi-hobi untuk berolahraga seperti saya sering melakukan kegiatan aktivitas bela diri, fitness. Nah, disitulah awalnya. Jadi pada saat itu dulu saya pas lagi olahraga berkenalan dengan salah satu pegawai konsul Amerika yang ditugaskan dari Surabaya kerja di sini. Setelah itu dia ada komunikasi bersama dengan dia melihat ketertarikan sama saya gitu. Mungkin saya dulu memang badan saya sedikit agak berotot gitu. Ya kalau saya tunjukkan sedikit kan ini kan kelihatan. Iya, Mbak, kelihatan. Iya kan? Dan ini baju kampanye saya pun ini masih yang dulu nih dengan gaya gini. Inilah daya saing yang saya ceritakan sebagai output daripada input yang saya masukkan melalui hobi saya gitu. Jadi saya mempunyai suatu hal daya saing yang lebih dari orang dari hasil daripada hal-hal positif yang saya lakukan. Olahraga, bela diri. Nah, jadi terjadilah komunikasi dengan si bro yang perwakilan daripada konsul Amerika yang saya kenal juga pada saat itu. Jadi dia menawarkan saya, bro cocok sebenarnya jadi salah satu anggota di kepemudaan lah atau partai. Jadi dia langsung tawarkan saya berkenalan dengan ketua partai DPW Sumut, Bang Bro Kuat pada hari itu, dan kami komunikasi. Dan pada saat itu besoknya kita janjian akan bertemu nanti di Hotel Polonia pada saat dulu kampanye tim JOS waktu pemilihan gubernur. Jadi 2 hari setelah kita komunikasi pertama, kita bertemu. Pada saat itu mereka langsung tertarik dengan saya gitu. Wah, ini abang ini cocok nih mewakili kaum milenial, dalam arti mereka langsung mencalonkan saya sebagai salah satu calon legislatif daripada PSI. Nah, itulah yang pertama. Dan pada saat itu gini, saya sebenarnya menolak karena tidak ada ketertarikan di politik. Nah, tapi akhirnya dengan segala cara, anak muda ini kan namanya milenial kan punya cara-cara tertentu. Jadi mereka sendirilah yang mendaftarkan saya jadi salah satu caleg dari PSI. Jadi bukan saya. Mereka sendiri yang mendaftarkan. Saya didaftarkan. Jadi tapi dengan adanya juga pertimbangan prinsip dari saya, masalah hal-hal memberikan bantuan kepada warga tidak mampu, jauh sebelumnya pun saya sudah banyak terjun di dunia sosial lah. Saya cukup banyak membantu orang-orang, apalagi ibu-ibu atau wanita-wanita lah yang sudah lanjut usia, yang memang lebih banyak saya lihat masih banyak bekerja di luar gitu. Misalkan sebagai pemulung, mereka bekerja juga buat orang gitu, bukan buat diri dia sendiri. Karena udah tua. Karena saya tahu kenapa dia bekerja buat orang. Ternyata jawabannya dia bekerja untuk bisa cucunya. Terkadang kan ini kan keluarga ini kan ada broken home antara suami dengan istri udah pisah, ternyata cucunya sama neneknya. Jadi nenek itu bekerja di luaran sebagai pemulung. Saya sering memberikan bantuan kepada mereka. Dan bisa saya semua ada daftarnya tuh. Yang saya lihat sekarang, saya coba ke lapangan lagi, memang ada beberapa mungkin yang sudah tidak lagi, mungkin sudah tutup usia. Jadi memang pertama saya didasari dengan itu, prinsip membantu sesama. Tapi ada sesuatu hal yang saya ingat, seberapa apapun harta yang saya miliki buat bantu warga, mungkin tidak akan mencukupi jika dibandingkan dengan memanfaatkan jabatan ya yang ada di pemerintahan jika saya mendapatkannya untuk lebih banyak membantu rakyat. Misalnya,
memastikan hak-hak rakyat yang dijamin oleh dinas sosial. 2, memperbaiki infrastruktur dan serta juga layanan-layanan masyarakat. Jadi ada juga kata-kata bijak yang perlu juga kaum milenial selalu ingat ini. Yang mungkin kalian pun tahu itu, saya pun kurang ingat ini dari Perdana Menteri Turki ya, yang menyatakan jika orang baik tidak duduk dalam jajaran pejabat atau pemerintahan, maka tentunya orang-orang jahatlah yang berkuasa dalam pemerintahan tersebut. Saya selalu punya prinsip gitu. Saya mengingat kata-kata dari salah satu Perdana Menteri inilah Eropa, mungkin Turki ya. Nah, jadi kalau tadi ditanya pada saat kapan saya mulai terjun di dunia politik, pada saat itulah mulai masuk ke dunia politik. Dalam arti menerima tawaran PSI sebagai caleg dari partai PSI. Jadi mulailah saya melakukan yang terbaik pada saat kampanye, turun langsung ke warga, tentunya memberikan pendidikan politik ke warga, bagaimana cara memilih pimpinan atau wakil rakyat. Banyak juga tindakan-tindakan untuk kesehatan, voting, dan memanfaatkan daya saing yang kita miliki, yang tentunya belum tentu juga dimiliki caleg yang lain, seperti yang saya bilang tadi. Ini kalau saya kampanye, saya kan punya daya saing tersendiri yang tentunya belum tentu dimiliki orang lain. Dari sisi apa ya? Saya mungkin dengan keunikan spanduk dan baliho saya, yang paling unik lah di Kota Medan. Saya berani dengan gambar spanduk seperti ini gitu. Nah ini. Nah, jadi ini saya anggap suatu hal daya saing yang saya miliki akibat daripada hal-hal positif yang saya miliki. Dan satu lagi juga yang saya cetuskan, saya tidak ada motif politik karena ini prinsip saya. Jadi pas melakukan kampanye hanya dengan diri sendiri, minim tim sukses, hanya ada beberapa misalkan keluarga dan teman di lingkungan terdekat, ya mungkin yang merasa simpatisan gitu. Jadi sampai saat selesai pun perhitungan suara, selesai pencoblosan suara, dalam proses perhitungan suara, saya pun menghitung suara saya sendiri. Saya juga menghitung suara partai orang lain, sendiri saya hitung. Nah disitulah, jadi daya-daya saing yang kita miliki itu harus kita kembangkan semua gitu. Kenapa saya bisa menghitung suara mereka? Karena saya punya prinsip, saya akan lebih bagus maju ke depan kalau saya jangan terlalu mempercayakan diri kepada orang lain. Kita dulu yang bekerja sendiri, kalau kita nggak mampu baru kita dibantu dengan orang lain. Misalkan contohnya, bagaimana saya menghitung suara partai lain? Padahal sebenarnya jalannya sudah ada, karena dulu kan surat-surat apa itu semua, hasil-hasil rekap itu kan memang wajib harus dilampirkan atau diumumkan di setiap kantor lurah. Jadi kan kita kan tinggal datang aja kantor lurah. Saya datang sendiri hanya dibantu dengan abang saya, itu semua kami foto. Fotonya pun nggak sembarangan, harus jelas. Nah, kalau kita suruh orang lain kan ya belum tentu. Ada yang berbayang-bayang, ada yang kepotong-potong. Jadi sampai sedetail mungkin kita sudah tahu, tinggal kita merekap dalam komputer. Kan kita kan bisa buat rumusnya itu ya kan. Kalau kita udah terbiasa dengan komputer kan, Excel itu kan ada rumus-rumus konvensional gitu. Fungsi-fungsi itu. Jadi kita tahu, dan dari situ juga saya tahu bahwa pemilu 2019 di Kota Medan sangat-sangat pemilih yang sangat jujur. Jadi dari perhitungan suara saya dengan perhitungan yang dikeluarkan oleh KPU, paling dia untuk satu kecamatan paling hanya selisih 10 suara. Perbedaannya, kalau saya satu dapil paling hanya selisih 35 suara. Jadi tidak ada kecurigaan. Nah, dari situ kan kita bisa menilai, mengambil keputusan bahwa pemilu 2011 sangat-sangat berjalan dengan jujur gitu. Karena perhitungan suara saya dengan yang mereka lakukan itu tidak jauh beda. Nah, jadi sejak terpilih juga jadi anggota legislatif di Dapil 1. Dapil 1 ini kan kalau di Medan baru, Medan Petisa Barat Serpetia. Benih-benih politik itu semakin bertambah gitu. Dan kembali pengurus DPP Pusat PSI menawarkan suatu tugas yang lebih berat untuk memimpin ketua DPW Sumut. Jadi pertama saya sebenarnya diarahkan untuk memimpin ketua DPW Sumut. Tapi dengan pertimbangan hal-hal seperti ketidaksiapan kita untuk memimpin wilayah Sumut, dan saya memutuskan untuk menerima tawaran menjadi ketua DPD PSI Kota Medan, gitu bro. Jadi dengan kombinasi anggota DPRD Kota Medan,
dari Partai PSI dan Ketua DPD PSI Kota Medan sebagai suatu hal yang saya fungsikan untuk lebih memberikan bantuan yang maksimal kepada masyarakat. Di mana saya menggunakan jabatan saya untuk memberikan bantuan tersebut gitu. Ya tentunya kalau dipikir-pikir kan daripada diri saya sendiri sebesar apapun dana saya, kekayaan saya 2 miliar kan akan habis-habis saja kalau saya dengan kantung sendiri memberikan bantuan ke warga. Tapi dengan jabatan yang saya miliki, saya akan mempunyai fungsi yang lebih fokus untuk membantu masyarakat ya melalui inilah bantuan-bantuan dinas sosial, bantuan mengurus dokumentasi kependudukan, KTP, akte lahir, laporan warga, ya banyak. Itulah kapan saya terjun di dunia politik, mengapa Bapak ingin terjun ke dunia politik. Itulah bro jawaban dari saya. Oke Pak, ini kan juga masyarakat ingin sekali DPRD sendiri melakukan transparansi dana atau mungkin transparansi yang lainnya. Nah, bagaimana cara Bapak untuk membuat lembaga DPRD sendiri menjadi transparan, lebih memperhatikan masyarakat, dan membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat? Dan apa yang menjadi tantangan terbesar Bapak menjadi anggota DPRD? Baik, saya jawab ya. Semuanya dari pengalaman yang kita dapat, awalnya dari pengalaman yang kita dapat di lapangan, atau dalam arti kita harus lebih sering turun ke warga. Jadi nanti kalau bisa dilihat nanti di Facebook, akun Facebook saya, dan Filiana Pitupulu, nanti bisa dilihat lah bahwa saya itu sangat intens lah bergabung dengan warga. Jadi kita tahu keluhan warga akibat kurangnya memang benar sekali memang informasi itu sangat kurang dari Pemko. Padahal sebenarnya itu hal yang standar dan sederhana. Dan itu banyak terlihat pada saat-saat proses pandemi ini, masyarakat dibingungkan gitu. Salah satu contohnya, pemberian BST dari Kementerian Sosial, bantuan tunai yang 600.000 selama 3 bulan. Jadi banyak keributan di warga yang saling mencurigai lah. Padahal sebenarnya jawabannya sangat standar, hanya informasi yang transparan, yang tentunya ya harus diberikan oleh dinas sosial gitu. Misalkan kemarin ada pembagian BLT sebanyak 63.144 KK. 63.144 KK ke masyarakat. Nah, pembagian ini kan memang terlambat. Iya kan? Jadi yang seharusnya tahap pertama dibagi bulan 4, pembagiannya jadi bulan 6. Nah, itu terlambat. Terus yang kedua, contohnya pada saat pembagian tahap pertama sebesar 19.000 KK ya. 19.000 KK. Masyarakat bingung. Makanya selama 10 hari, 2 minggu itu selalu ada keributan di dinas sosial. Kenapa? Begitu saat 19.000 KK namanya turun, diberikan oleh kantor pos ke setiap kelurahan, itu kan ditempel sama kelurahan. Padahal itu masih 19.000 KK. Masih ada 44.000 lagi yang memang belum turun. Tapi yang menjadi pertanyaannya kan, pada saat itu kan dikeluarkan program aplikasi SIK. Masyarakat kan tahu dibukanya aplikasi SIK ini dan dia menerima bantuan. Mereka ngecek ke kantor lurah yang 19.000, nggak ada namanya. Ternyata kan mereka belum masuk nama. Mereka harus sabar menunggu di tahap berikutnya, tapi mereka nggak mengerti. Dan mereka berbondong-bondong ke dinas sosial. Padahal kan hanya dinas sosial kasih pengumuman. Masih tahap pertama 19.000 KK, masih ada 44.000 sekian KK. Seharusnya kan seperti itu. Nah ini nggak ada transparansi, nggak ada informasi yang benar. Jadi kita sangat menyayangkan ini. Jadi kita akan bekerja agar anggaran APBD Kota Medan dapat nanti diakses secara umum. Kalau itulah, kalau berharap seperti itu. Jadi dapat diakses secara umum baik oleh masyarakat. Nah,
memang selama ini kalau kita lihat di Medan pun ada webnya. Tapi yang menjadi pertanyaan kurang berfungsi dengan baik. Saya udah cek itu. Begitu kita buka, nanti dia mungkin masukkan paspor ini. Ya gimana kita aja nggak bisa buka, apalagi warga ya kan. Jadi itulah yang memang nanti harus kita perbaiki ke depan. Semua transparansi anggaran, transparansi informasi, termasuk juga gimana selama ini warga kita yang menerima bantuan dari Dinsos itu sebenarnya datanya itu kurang bagus gitu. Karena masih diambil data yang lama. Jadi kita sudah mengusulkan ada verifikasi data. Dan itu sudah berjalan di tahun 2019 di akhir bulan Desember. Itu sudah jalan dari kawasan Medan Utara. Tapi masih hanya berlangsung di 4 kecamatan dan akan dilanjutkan di awal 2020. Tapi karena kendala COVID, makanya berhenti. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya itu sedikit demi sedikit kita bisa perbaiki lah. Anggarannya pun kemarin sudah kita berikan itu sekitar 5 miliar untuk verifikasi data yang benar di Kota Medan. Tapi karena COVID ini dia direalokasikan untuk bantuan untuk menangani kasus COVID. Jadi ditunda tahun ini, mungkin akan dilanjutkan tahun 2021. Jadi gini juga masalah itu anggaran di kita terkadang melihat di Kota Medan ini sepertinya anggaran itu sudah tidak merakyat gitu. Dalam arti kita hanya melihat anggaran Dinas P itu selalu lebih besar. Sementara kalau pengamatan saya di daerah lain, khususnya Jawa ya, atau Tangerang Selatan, saya pernah ke situ berkunjung. Kalau di Tangerang Selatan itu anggaran itu sebenarnya sudah mulai digeser ke anggaran yang berbasis untuk membantu warga gitu. Berarti anggaran itu sebenarnya sudah harus lebih banyak di dinas sosial. Karena tujuan negara kita kan mensejahterakan masyarakat adil dan makmur. Itu yang saya lihat sudah terjadi di Pulau Jawa. Sudah ada beberapa provinsi atau daerah yang sudah menggeser anggarannya lebih besar ke dinas sosial. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, di Medan ini anggaran dinas PU itu selalu besar sekali gitu. Sementara anggaran dinas sosial itu ya sebagai perbandingannya untuk 2020 ya APBD anggaran dari dinas PU, saya berbicara belanja langsung ya. Belanja langsung ini artinya dia pengadaan dan ya pembangunan infrastruktur lah. Kalau dinas PU dia 500 miliar. Itu belanja langsung ya. Kalau belanja tidak langsungnya kan nggak perlu saya hitung karena itu kan menyangkut pegawai, gaji pegawai. Jadi belanja langsungnya ya. Di Dinas PU Kota Medan itu 500 miliar, sementara di Dinsos hanya 15 miliar. Jadi perbandingannya kan cukup jauh, 500 miliar dengan 15 miliar. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa bisa gitu? Kalau di Tangerang Selatan atau di daerah-daerah lainnya, itu kenapa minim dia sekarang anggaran untuk Dinas PU? Karena di sana tidak ada lagi bangun jalan, tidak ada lagi bangun drainase. Yang ada cuma hanya perawatan dan pemeliharaan. Kalau di Medan, dia seperti circle, lingkaran. Nanti di sini bangun paret, dia melingkar, nanti akan ketemu lagi 4 tahun lagi bangun paret juga di situ. Nanti 4 tahun lagi ketemu bangun paret juga di situ. Jadi nggak habis-habis. Kenapa? Ya mungkin ya karena ketidakbagusan kualitas daripada hasil daripada pekerjaan. Ada curi-curi bahan, itu ini semua. Dan itulah kelemahan Kota Medan. Makanya kita pun berharap mungkin dengan adanya nanti tender-tender yang benar gitu. Nah, itu menjadi kelemahan Kota Medan sehingga masyarakat juga masih banyak yang tidak mampu dan memang harus kita kasih beri bantuan melalui anggaran yang harus dimaksimalkan ke dinas sosial. Nah, itulah kira-kiranya. Kita pun nanti akan buat perda-perda yang baru yang berpihak kepada kepentingan rakyat lah melalui ranperda nanti yang akan kita usahakan. Ya gitu, Bro. Dan mungkin kalau dari saya sih Pak, terakhir sih pertanyaannya mungkin bagaimana cara Bapak untuk membuat hubungan antara wali kota dengan DPRD itu membuat komunikasinya lebih baik dan juga bekerja sama di dalam membangun masyarakat itu gimana sih Pak hubungannya? Sebenarnya gini,
hubungan antara DPRD, badan resmi yang memang mewakili rakyat, ya kan, dengan pemerintah yang tentunya badan eksekutif. Itu adalah hubungan yang merupakan hubungan kerja yang kedudukannya itu setara dan bersifat kemitraan. Artinya tidak saling membawahi. Itu yang perlu kita garis bawahi. Itu bermitra dan tidak saling membawahi. Nah, jadi caranya gimana untuk membuat hubungan yang lebih baik? Mungkin melakukan atau meningkatkan komunikasi yang lebih aktif. Misalkan salah satu contohnya ya, rapat paripurna. Di situ kan banyak hal-hal yang kita jabarkan bersama tentang misalkan hal-hal LKPJ, laporan keterangan pertanggungjawaban, ranperda, dan lain-lainnya. Nah, bisa juga dengan cara kegiatan yang sudah memang terjadwal yang diberikan oleh Badan Musyawarah ke kita per minggunya. Biasanya ada itu RDP, rapat dengar pendapat. Ya, kita tentunya kan RDP ini kan aduan daripada masyarakat. Jadi kalau kita panggil kepala daerahnya kan nggak mungkin dia bisa menghadiri. Jadi sebenarnya kepala daerah ini pun harus benar-benar memerintahkan jajarannya gitu, sebatas misalkan kadis, kepala dinas hadir bersama-sama gitu untuk duduk. Inilah arti komunikasi itu, ya kan? Jadi tetap terpelihara komunikasi dan jalinan yang baik dengan Pemko. Itulah kira-kira mengapa sering sekali terjadi miskomunikasi kan itu. Nah, karena kurangnya pemahaman istilah kemitraan dan kedudukan yang setara. Itu perlu digarisbawahi itu. Sekarang kita jadi, tentu karena kita sebagai lembaga pengawas sering disalahartikan sebagai instansi kejaksaan dan kepolisian sama pemerintah. Padahal sebenarnya bukan. Kita setara dan kita fungsinya sebagai kemitraan. Misalkan inilah contoh hal yang sudah jelas yang terjadi beberapa hari yang lalu. Komunikasi. Atas dasar apa? Atas ketidakhadiran sama sekali dari tim gugus COVID-19. Sudah 2 kali kita panggil ya, mereka tidak hadir. Padahal ini kan hal-hal yang harus penting kita bahas gitu. Jadi mereka sudah menganggap kita seperti polisi, padahal sebenarnya enggak. Kita hanya bersifat kemitraan, tukar pikiran, bagaimana solusinya, dan lain-lainnya. Ya, kira-kira gitu, bro. Dan terakhir dari saya, Pak. Ya, siap, bro. Apa yang jadi harapan Bapak untuk perpolitikan di Indonesia dan terutama di Provinsi Sumatera Utara, dan apa yang harus diubah dan lebih ditingkatkan lagi dari perpolitikan yang ada di Indonesia ini, Pak? Gitu ya. Ya, kalau harapan saya untuk perpolitikan, kita harus ada suatu prinsip lah. Kita tahu apabila partai politiknya bagus, pasti akan menghasilkan sistem pemerintahan yang tentunya bagus juga. Contoh halnya, satu, yang kita lihat sekarang kan pencalonan kepala daerah yang selalu didominasi partai politik. Yang kedua, seleksi pimpinan lembaga selalu ada di tangan partai politik melalui perwakilan di parlemennya. Jadi sebenarnya kan itulah kita harapkan juga partai politik sekarang ini menghasilkan ya orang-orang memang yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan politik. Jadi kedepannya pun saya harapkan partai politik ini sudah harus mulai memasuki era perubahan, di mana kita perlu mengharapkan dengan mulai adanya keberadaan partai-partai politik di kancah perpolitikan secara nasional. Contohnya dengan hadirnya partai PSI, Partai Solidaritas Indonesia, sebagai partai yang didominasi kaum milenial, anak muda, baik sebagai pengurus partai atau sebagai anggota legislatif. Dan ini memang fakta kita lihat. Kalau kita cek keberadaan daripada susunan daripada deretan daripada PSI itu baik di DPRD, contohnya Jakarta ya, kan kaum milenial semua tuh. 8 orang mereka tapi sudah bisa dibilang mengguncang Jakarta, iya kan? Nah, karena mereka tetap konsisten dengan visi dan misi yang diberikan oleh PSI kepada kita.
Atau dengan gini, biasanya ada partai-partai politik yang baru, kaum milenial seperti PSI, kan kita kan dengan kehadiran milenial ini punya kekuatan yang baru dengan mengandalkan idealis kita. Semoga idealis ini bisa juga mengguncang keberadaan perpolitikan saat ini yang kurang berpihak ke rakyat. Itulah yang saya harapkan. Munculnya partai-partai politik yang membawakan nama daripada semangat daripada kaum milenial yang punya jiwa idealis yang masih tinggi. Ya gitu, bro. Iya, Pak. Mungkin karena juga durasi Zoom-nya juga udah mau habis. Oh gitu ya? Karena ada mau ngelanjut wawancara sama yang lain juga. Gak apa-apa, bro. Iya. Iya, Pak. Kalau terima kasih Pak atas kesempatan yang udah Bapak berikan, dan juga terima kasih juga atas jawaban-jawaban yang Bapak berikan. Mungkin ini juga sebagai edukasi kepada masyarakat Kota Medan supaya mengetahui DPRD sendiri itu seperti apa. Dan boleh sampaikan ini enggak Pak? Like, comment, share, dan subscribe Pak. Gimana kira-kira? Boleh disampaikan nggak Pak? Like, comment, share, dan subscribe. Maksudnya gimana bro? Disampaikan komen saya? Di video ini Pak. Supaya orang-orang yang nonton ini bisa like, bisa share, bisa subscribe video ini Pak. Oh gitu ya. Ya, saya berharap yang hadir pada saat ini yang ikut menonton rapat lah kita bilang ya melalui aplikasi Zoom ini, walaupun waktunya sangat sempit. Saya berharap semua yang hadir atau khusus kaum milenial gitu, kaum yang akan menentukan 20-24 tahun lagi nasib bangsa ini, mohonlah di like tontonan ini dan akan menjadi sesuatu hal yang akan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Terima kasih. Terima kasih Pak atas waktunya.